Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Amalia dengan NIM 7101422080. Di sini saya akan membacakan berita yang saya bawa, yaitu tentang isu ekonomi internasional. Selamat menyimak. Pemulihan ekonomi Cina setelah penurunan ekonomi pada awal tahun 2024 memberikan dampak signifikan dari Bank Internasional dan juga kerjasama terhadap beberapa organisasi, salah satunya adalah OECD, di mana pertumbuhan ekonomi Cina ini yang diproyeksikan mencapai 5,2% pada kuartal terakhir tahun ini telah mendorong kenaikan harga berbagai komoditas seperti minyak, batu bara, dan juga logam industri. Seperti yang terlihat pada layar, Cina sebagai konsumen terbesar untuk bahan baku industri mulai meningkatkan permintaan untuk besi dan tembaga guna menopang proyek infrastruktur yang didanai pemerintah. Hal ini menyebabkan harga tembaga melonjak hingga 12% sejak awal September. Sementara itu, harga minyak mentah jenis Brent menyentuh level tertinggi 3 bulan terakhir, yakni 90 per barel US. So Trudeau has some difficult questions to answer. Meanwhile, China is struggling with its own challenges. Chinese economy has slipped into a deep slump. Beijing is trying to revive it. It has announced a series of measures in recent weeks, but nothing seems to be working. Fresh economic data came out today. From July to September, China grew by just 0.9%. I repeat that. July to September, Chinese growth 0.9%. This puts China's annual growth rate at just 3.6%. Looking at the quarters, the GDP grew by 5.3% year-on-year in the first quarter, 4.7% in the second quarter, and 4.6% in the third quarter. On a quarter-on-quarter basis, the GDP grew by 0.9% in the third quarter. China has reported its lowest growth rate in 18 months. It is far below their target. This year, China wants to grow at the rate of 5%, but at this pace, they will most likely miss the target. This week, Morgan Stanley released an assessment. Morgan Stanley, as you know, is an American bank. It says the Chinese economy is going through a deflationary spiral. Here's what it means. Imagine you work at a Chinese factory. This factory turns out good for export. And this is like a dream job for you. Your salary is tied to the factory's output. The more the factory produces, the more that it exports, the higher your cut. So when the factory does well, you earn more money. Now for decades, China has been the world's manufacturing hub. So your factory has obviously thrived. And by extension, you have earned massive amounts of money. But in recent years, business has been tough. The Wuhan virus shut down your factory for several months, and now with the global slowdown, your factory has started losing business. As a result, you have started losing your earnings. Plus, there's an overall slowdown in the Chinese economy. Now typically, when growth falls, things become cheaper. Prices of goods go down when growth falls. But here, your earnings have also fallen. So you can't even afford the cheaper products. This is what experts call a deflation. When prices of goods reduce, but consumers still cannot buy them because their earnings have also taken a hit. The situation is called deflation, and Morgan Stanley is concerned about the deflation in China, particularly in the real estate sector, which makes up a big chunk of the Chinese economy. In this country, property prices are falling. At the same time, the burden of debt is rising. So you have big payments to make, big EMIs to pay, but the property you bought is losing value. This is going to be a major challenge. In order to address it, Beijing has pumped money into the property sector. Fresh announcements were made this week. China is giving out over $500 billion for housing projects, and this is in the form of loans. By year-end, we will expand the scale of credit loans for the whitelist of housing projects to $562 billion. The coordination mechanism of urban real estate financing seeks to include all eligible housing projects in the whitelist. But it may not be enough because the problems with the Chinese money run much deeper. Mere tinkering or just band-aids won't do. What they need is surgery. Beijing needs to roll out structural reforms. That's the view of the IMF, the International Monetary Fund. It believes that China's growth will remain below 4% if it continues on the same path. I've been arguing that China is at the fork on the road. If they continue with their current model, which is export-led growth, there will be trouble. Why? Because the Chinese economy has grown to a point when China's export is no more a minor factor in global trade, and don't rely on some miracle that would retain an export-led model in this large economy as a viable vehicle. She said it. The stimulus measures are inadequate to bring its economy back on track. China needs to look beyond exports. And there is another risk on this front. Chinese products are increasingly facing Western scrutiny. First it was the Chinese EVs, electric vehicles, which have been slapped with tariffs in the West. Now the US is coming after Chinese drone makers. It has sanctioned 2 Chinese companies. They apparently made drones for the Russian military. So the writing is on the wall. The future of Chinese exports looks bleak, riddled with tariffs and sanctions. The market for Chinese products is steadily shrinking. So internationally, this market is shrinking, and at home, incomes are drying up. Millions of Chinese workers are jobless and possibly under the burden of debt. Stimulus packages alone won't fix all of this. Unfortunately for China, though, the leader is busy shooting the messengers and picking fights with the world. First post decode to the U.S. election. Explains how America chooses its president. Your primer on race to the White House. Everything you need to know about how America votes. And its global implications. U.S. election explained. Every Monday and Thursday only on First Post. Bisa dilihat pada layar tersebut itu terdapat gambar OECD. OECD sendiri itu merupakan Organization for Economic Cooperation and Development, atau biasa disebut dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, di mana OECD sendiri ini merupakan sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang. OECD sendiri ini berfokus pada kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan, dan juga perdagangan global. OECD didirikan pada tahun 1961, di mana organisasi ini saat ini memiliki 38 negara anggota yang berkomitmen pada demokrasi dan juga ekonomi pasar.
Tujuan didirikannya OECD sendiri ini yang pertama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini untuk mendorong kebijakan ekonomi dan memastikan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan juga ramah lingkungan. Yang kedua, adanya OECD ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena organisasi ini berfokus pada peningkatan standar hidup, kualitas pendidikan, serta pembangunan sosial. Selanjutnya untuk mendorong perdagangan internasional, di mana adanya OECD sendiri ini dapat menghapus hambatan perdagangan dan juga mempromosikan kebijakan ekonomi terbuka. Kemudian OECD sendiri ini juga menjadi forum bagi negara-negara anggotanya untuk bertukar pengalaman dan juga solusi kebijakan, terutama terkait tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan juga digitalisasi. Kemudian ada aktivitas dari OECD sendiri ini yang pertama riset dan juga statistik. OECD sendiri ini mengumpulkan dan juga menganalisis data-data yang ada di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, lingkungan, dan juga ketenaga kerjaan. Selanjutnya, organisasi OECD sendiri ini menerbitkan laporan tahunan dan studi mengenai tren global, misalnya OECD Economic Outlook atau Program for International Student Assessment atau PISA. Kemudian dia juga mengalami kerjasama global selain di negara anggota yang meliputi OECD sendiri ini. OECD juga bekerja sama dengan negara non-anggota dan juga organisasi internasional untuk memajukan kebijakan global yang lebih baik. Seperti yang terlihat pada layar, anggota OECD sendiri ini ada beberapa dari negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, dan juga Korea Selatan. Meskipun Indonesia belum menjadi anggota resmi dari OECD, tetapi Indonesia sendiri itu telah bekerja sama dengan OECD dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, lingkungan, dan juga reformasi ekonomi. Kemudian, OECD sendiri juga memiliki peran bagi Indonesia, yaitu memberikan rekomendasi kerjasama yang dapat membantu Indonesia untuk memperkuat reformasi ekonomi, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga kebijakan fiskal. OECD secara umum memainkan peran penting dalam pembentukan standar internasional yang mendorong tata kelola dan juga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan juga inklusif. Di tampilan sebelumnya kan sudah dijelaskan tuh apa itu OECD, terus anggota dari OECD itu siapa aja, peran OECD apa, tujuan OECD apa. Nah, di slide ini itu akan menjelaskan tentang kajian riset yang dikaji oleh OECD terhadap berita yang saya ambil. Nah, kajian riset menurut OECD itu menyebutkan bahwa peningkatan aktivitas manufaktur di Cina memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi global. Nah, laporan tersebut itu menunjukkan bahwa adanya korelasi antara pemulihan sektor industri di Cina dan juga fluktuasi harga komoditas, di mana setiap kenaikan 1% dalam pertumbuhan PDB di Cina itu dapat mendorong harga minyak naik sekitar 0,8% dan juga harga logam dasar sehingga 1,2%. Selain kajian riset dari OECD, analisa dari Bank Dunia juga memperingatkan bahwa adanya berita ini juga mengalami peningkatan harga komoditas yang berpotensi menambah tekanan inflasi di beberapa negara berkembang yang bergantung pada impor energi, sehingga adanya pemulihan ekonomi yang ada di Cina ini membuat negara-negara seperti India dan juga Indonesia diperkirakan akan menghadapi tantangan dalam menstabilkan harga pokok. Akibatnya, biaya energinya itu meningkat. Nah, dari berita ini yang berjudul Pemulihan Ekonomi Cina yang memicu kenaikan harga komoditas global itu memiliki dampak yang signifikan terhadap negara-negara yang akan melakukan ekspor dan juga impor terhadap barang-barang komoditasnya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh bagaimana berita pemulihan ekonomi Cina yang memberikan dampak terhadap komoditas global itu menjadikan harga tersebut itu naik. Selanjutnya itu
bagaimana sih dampak dari adanya berita tersebut terhadap ekonomi global sendiri? Yang pertama itu dapat menyebabkan kenaikan pada permintaan komoditas, di mana pemulihan ekonomi ini meningkatkan konsumsi energi, terutama minyak dan juga gas alam, yang untuk mendukung industri dan transportasi. Hal ini mendorong harga minyak global sendiri itu naik. Kemudian yang kedua itu ada logam industri, di mana industri konstruksi dan juga manufaktur di Tiongkok memerlukan bahan baku seperti baja, tembaga, dan juga aluminium. Di mana lonjakan permintaan dari sektor ini menyebabkan kenaikan harga logam mulia sendiri itu akan naik. Kemudian yang terakhir ada komoditas pertanian. Tiongkok sendiri itu merupakan konsumen utama produk pangan. Mesti kalian udah pada tahu kan, seperti kedelai, terus gandum dan jagung itu Tiongkok menjadi komoditas pertama di pasar global. Kemudian, kenaikan permintaan inilah yang dapat menyebabkan sektor pangan atau peternakan dapat menekan harga global sendiri itu menjadi naik. Kemudian ada dampak yang kedua, yaitu ketidakstabilan pasar dan juga resiko dari spekulasi. Dari adanya berita pemulihan ekonomi Tiongkok yang bisa memicu aksi spekulasi di pasar komoditas, ini memperburuk volatilitas harga, di mana hal ini dapat merugikan importir besar atau negara yang dapat mengandalkan pasokan stabil. Selanjutnya, ketergantungan dari pasar global pada permintaan dari Tiongkok juga meningkatkan resiko jika pemulihan tidak berjalan dengan sesuai harapan. Nah, secara keseluruhan, berita pemulihan ekonomi Tiongkok sendiri ini akan berdampak kompleks. Di satu sisi akan meningkatkan harga komoditas global, tetapi juga akan memberikan peluang ekonomi bagi negara pengekspor. Di sisi lain, dengan adanya berita ini itu dapat menambah inflasi dan juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara importir komoditas. Tetapi jika dilihat dari isu yang berkembang dari berita ini, itu dapat menyebabkan adanya beberapa dampak negatif terhadap pasar global yang ada di guys. Jadi kan dari tadi udah dijelasin tuh dari beberapa pemaparan berita-berita tentang pemulihan ekonomi yang ada di Cina. Terus juga ada dampaknya. Terus bagaimana sih ekonomi pemulihan di Cina itu yang sedang berkembang di pasar global saat ini. Dari beberapa materi yang sudah dipaparin dari berita tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemulihan ekonomi Cina sendiri itu tidak hanya membawa angin segar bagi pasar komoditas global, tetapi juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam mengendalikan inflasi. Dalam kajian riset dari Bank Dunia dan juga OECD, ya, organisasi tadi yang bekerja sama itu menunjukkan betapa pentingnya mengantisipasi resiko dengan kebijakan ekonomi yang tepat, khususnya bagi negara yang berkembang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Berita ini menekankan pentingnya riset dan data dalam memahami dampak ekonomi global, serta membantu para pemangku kebijakan mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi potensi risiko ekonomi.